Selamat malam semua. Selamat malam Bang Jeremy. Selamat malam Daryl. Halo Malam, Daryl. Sa. Selamat malam. Mana? Malam. Oke. Baik, di sini kami eh, akan mempresentasikan presentasi kami yaitu kaum sederhana. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan berdoa dulu terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih presentasi kami di malam ini. Kami akan melakukan perekaman video dari aplikasi yang telah kami buat. Kiranya aplikasi ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak terpuji. Terpuji nama Tuhan dan besok kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami kelompok satu atau kelompok pertama dari kelompok kami di PBO dan kami anggota kami memiliki 3 orang peserta. Perkenalkan, nama saya Asaf Hatigia dan itu teman saya Derin. Perkenalkan, Derin. Perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Del Kandeng. Dan saya Fiona Oke, Pandiangan. Fiona. Udah. Oke. Nama aplikasi yang kami buat yaitu Kamus Sederhana. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencari arti kata dengan mudah, menambah kata baru, dan mengelola kamus dengan efisien. Jadi kami di proyek kami, di aplikasi yang kami buat, kami memiliki 12 fitur. Jadi fitur pertama, fitur 1, 2, 3, 4 itu akan dibahas atau itu yang buat adalah saudara kami, teman kami, Fiona Pandiangan, dan fitur dari 5, 6, 7, 8 itu yang buat teman kami, Daryl, dan fitur 9, 10, 11, 12 itu saya sendiri yang buat. Jadi uh, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang telah kami buat masing-masing. Mulai dari teman kami, Fiona Pandiangan. Silakan dijelaskan fitur yang Fiona buat. Dimulai Fitur yang dari pertama sekarang. yaitu Terima kasih. tampilkan arti kata, yang dimana dapat menampilkan arti dari kata yang dicari. Fitur yang kedua, tambahkan kata baru, memungkinkan pengguna untuk menambahkan kata dan artinya ke dalam kamus. Fitur yang ketiga, hapus kata, memungkinkan pengguna untuk menghapus kata dari kamus. Fitur yang keempat, cari kata yang mengandung huruf, mencari kata yang mengandung huruf tertentu. Oke, terima kasih banyak penjelasan dari fitur yang telah teman kami Fiona buat. Sekarang fitur dari 5, 6, 7, 8 itu akan dijelaskan oleh saudara kami Daryl Karundeng. Uh, Waktu dipersilakan untuk teman kami Daryl untuk menjelaskan aplikasi yang telah teman kami buat. Terima kasih. Oke, jadi fitur selanjutnya yang kelima itu kami mempunyai fitur namanya tampilkan daftar kata. Nah, fitur ini menampilkan semua kata yang ada di dalam kamus besar artinya, beserta artinya. Nah, fitur selanjutnya, fitur ke-6, cari kata dengan prefiks atau sufiks. Nah, fitur ini pengguna dapat mencari kata-kata yang dimulai atau diakhiri dengan huruf tertentu. Nah, fitur ketujuh itu tuh perbarui arti kata. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui arti dari kata yang sudah ada di dalam kamus. Nah, fitur yang kedelapan ada tampilkan jumlah kata dalam kamus. Program akan menghitung dan menampilkan jumlah total kata yang ada dalam kamus. Oke, terima kasih banyak penjelasan dari aplikasi fitur dari mulai dari 5, 6, 7, dan 8. Terima kasih penjelasan dari tugas masing-masing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fitur dari 9, 10, 11, 12. Saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat atau fitur yang telah saya buat. Jadi mulai dari fitur ke-9 yaitu tampilkan semua kata dalam urutan abjad. Ini ini akan menampilkan mulai dari kata yang ditambahkan dari fitur kedua itu tambah kata baru. Contohnya di sana ditambahkan contoh 10. Nah, dari fitur yang ke-9 ini akan menampilkan seberapa banyak huruf, contohnya uh, huruf W, seberapa banyak awalan huruf W, dan di fitur yang ke-9 itu akan ketika kita mencari huruf W, dia akan menampilkan. Contohnya kita akan dari tampilan dari fitur kedua tadi, kami menambahkan kata baru, contohnya what, habis itu where,
Nah, di fitur yang ke-9 itu akan, kalau kami akan mencari huruf W, dia akan mengurutkan huruf W semua. Jadi beda-beda what, where, jadi dia menampilkan. Baru fitur yang ke-10 itu reset kamus. Jadi itu semua kata-kata yang telah kami tambahkan di dalam kamus atau dalam aplikasi kami itu akan bisa di reset melalui fitur yang ke-10. Nah, fitur yang ke-11 itu mencari kata panjang tertentu. Contohnya, di kami tadi, kalau kami tambahkan fitur, di fitur kedua, kalau kami tambahkan yaitu U itu terdiri dari 3 huruf. Jadi, kalau kita mencari huruf U dengan kata panjangnya, kita tulis di fitur yang ke-12 itu tiga huruf gitu. Nanti dia tampilkan, kalau ada kata yang sama dengan U juga, contohnya kata yang lain, dia menampilkan juga. Yang penting sesuai yang kita tulis, tiga huruf, dia akan urutkan nanti. Nah, di fitur kami yang ke-12 itu, impor kata-kata default. Sebenarnya ini udah sangat jauh banget ya, karena ini fitur yang ke-12 ini adalah untuk menyimpan semua data-data yang telah kami tambahkan di dalam aplikasi kami. Jadi, contohnya kalau udah jadi aplikasi kami ini untuk digunakan di Play Store, jadi kami bisa mengimpor kata-kata default atau yang sudah kami simpan atau udah yang kami kerjakan di dalam aplikasi kami. Jadi, itu bisa digunakan orang lain. Itulah fitur-fitur kami yang ke-12 ini. Oke. Untuk penjelasan fitur program kami sudah selesai dan uh, sekarang kami akan langsung ke codingan kami. Kami akan menunjukkan fitur-fitur utama aplikasi kami dan menunjukkan cara mencari arti kata, mendapatkan kata, dan melakukan pencarian berdasarkan huruf tertentu. Mari kita sama-sama pergi ke aplikasi kami. Oke, kepada teman kami Fiona Pandiangan, aplikasi yang telah dibuat, bagiannya kami akan mempersilahkan untuk melakukan praktek langsung. Yang pertama, tambahkan, tampilkan arti kata, dan dan kedua, tambahkan kata baru, ketiga, hapus data, keempat, cari kata yang mengandung huruf. Jadi, saudara kami, teman kami, teman kami Fiona akan melakukan praktek sesuai apa yang kami bahas tadi di PPT kami. Kepada teman kami Fiona dipersilakan untuk melakukan praktek langsung. Terima kasih, waktunya Jadi, dipersilakan. pertama kali saya akan menampilkan opsi yang kedua, yaitu tambahkan kata baru. Di sini saya telah membuat kata baru ada 10. Yang pertama ada kata when, yang artinya kapan. Kedua, ada kata you, artinya kamu. Yang ketiga ada kata where, yang artinya di mana. Keempat ada kata brother, yang artinya abang atau saudara laki-laki. Kata yang kelima ada wu, yang artinya siapa. Kata selanjutnya ada si, lihat. Kata selanjutnya ada he, yang artinya dia laki-laki. Kata selanjutnya ada more, yang artinya selamanya. Dan yang terakhir ada kata there, yang artinya di sana.
Baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke opsi yang pertama, yaitu tampilkan arti kata. Yang artinya kita mengambil satu kata, yaitu contohnya you. Ya kan? Ini kita bisa lihat yang artinya you itu adalah kamu. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan opsi yang keempat, yaitu cari kata yang mengandung huruf. Contoh katanya itu yaitu contoh huruf yang berawalan dari huruf K. Bisa kita lihat di layar. Dan yang terakhir itu ada opsi menghapus kata. Contoh kata yang mau dihapus itu kita bisa ambil kayak where. Ya. Jadi kata where itu berhasil dihapus. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kami Vino Pandiangan telah menjelaskan aplikasi yang telah dia buat. Terima kasih banyak sudah menjelaskan. Sekarang kami akan berpindah di bagian kedua aplikasi dari yang dibuat oleh teman kami Daryl. Dia mulai dari fitur ke-5 sampai ke-8. Terima kasih. Waktu dipersilakan kepada teman kami Daryl Karunde. Terima kasih. Waktu dipersilakan. Oke, jadi fitur selanjutnya, fitur kelima ini yaitu tampilkan daftar kata. Nah, tampilkan daftar kata ini seperti yang teman kami Vion yang sudah dia jalankan tadi ada 10. Nah, di sini kita akan menampilkan. Di sini ada tertera sudah kalimat-kalimat yang sudah kata-kata yang sudah ditambahkan. Ada she, ada more, ada there, when, brother, he, you, dan who. Nah, fitur selanjutnya yaitu cari kata dengan prefix atau sufiks, di mana yang sudah saya jelaskan tadi ini tuh artinya tuh kayak cari kalimat yang berawalan huruf atau berakhiran huruf. Kayak contohnya saya ambil dari when. Saya ambil dari huruf W. Ya, di sini akan tertera atau muncul ada who dan when. Karena di sini mencari awalan huruf. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu perbaharui arti kata atau ganti kata. Gitu. Nah, di sini contohnya saya akan mengganti when seperti di mana gitu. Ya, di mana? When tuh di mana? Arti kata barunya di mana? Ya, jadi nanti kita akan menampilkan ya, boleh langsung ditampilkan aja. Oke, terima kasih. Dari teman kami Daryl udah sampai ke fitur ke-8, karena fitur ke-9 itu bagian saya 10. Apakah sudah selesai dijelaskan semua atau masih ada yang kurang kepada teman kami Daryl? Masih ada yang kurang atau gimana? Yang ke-8 tadi belum sih. Belum ya? Oke, sorry, ya. Saya mau sedikit. Tadi baru yang ke-7. Nah, tadi kan yang ke-7 itu tadi perbarui kata. Tadi kita sudah perbarui yang artinya tuh when, yang artinya di mana. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur ke-8. Tampilkan jumlah kata dalam kamus. Nah, ini tuh akan menampilkan semua kata-kata yang sudah kami masukkan ke dalam kamus.
yaitu berjumlah 9. Oke, segitu aja. Terima kasih penjelasan aplikasi yang telah dibuat teman kami Daryl, mulai dari fitur ke 5 sampai ke 8. Terima kasih banyak waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya dari fitur ke 9 sampai ke 12. Di sini, ke 9 ini, dia akan menampilkan huruf-huruf yang telah kami tambahkan di dalam aplikasi kami tersebut dengan urutan yang akan disusun. Contohnya kami cari A, dan dia akan, seberapa banyak A, dia akan mengurutkan semuanya di dalam aplikasi kami. Nah, kita akan langsung praktekkan sekarang, dan sekarang saya akan menggunakan fitur kelima untuk melihat daftar kata yang telah kami buat. Jadi, ini yang aplikasi yang telah kami buat di atas ini adalah kata yang telah kami tambahkan di dalam, itu ada kata-kata yang sama seperti wu ini, w, itu ada 2 huruf. Nah, di fitur ke-9 itu tampilkan semua kata dalam urutan abjad. Coba kita buat huruf W ya. Dan kita masuk dulu di tampilan ke-9. Kita buat W. Ya. Sorry, bentar ya. Tampilkan, oke, masuk ke 9. Ini dia W. Oh, dia akan menampilkan semua huruf dalam abjad. Contohnya ini, mulai dari A, B, C, D, ini paling terakhir dia. B, X, Y, Z. Contohnya A, B, C, D, E, F, G. Jadi dia mulai dari atas, M, S, T, W, situ, sorry. Oke. Mohon maaf kalau ada salah sedikit dari penjelasan kami. Dan sekarang kami akan melanjutkan, yaitu meriset kamus. Dan saya akan melakukan riset kamus. Jadi semua riset kamus dari kata-kata yang telah kami tambahkan di dalam aplikasi kami akan terisi semua, terhapus semua. Tapi sebelum saya melakukan riset, saya akan melakukan fitur ke-11 dulu, yaitu cari kata dengan panjang tertentu. Contohnya, U ini ada 3 huruf, dan W ini ada 3 huruf, dan C ini ada 3 huruf. Nanti yang ketiga ini akan tampil, yaitu di fitur ke-11 ini akan menampilkan semua panjang. Contohnya 3 huruf ya, kita akan buat. Sorry, ini salah tekan fitur. Saya akan harus lakukan ini supaya nggak error. Berhasil dihapus U ini, jadi nggak ada lagi nanti. Oke, sorry ya, itu mengganggu sedikit tadi. Kita akan ke nomor 11. Cari kata dengan panjang tertentu. Contohnya 3 tadi. Nah, ini dia. Tapi U itu nggak ada tadi karena saya udah hapus karena salah tekan tadi. Jadi ini dia menampilkan berapa huruf yang kita cari, itu yang kita tulis di fitur ke-12 ini. Nah, sekarang kita akan riset semua yang ada di dalam aplikasi kami. Kita akan lihat dulu di fitur ke-5 berapa banyak di dalamnya. Satu, kamus kami ini akan riset nanti semua kamus kami. Kita akan melakukan fitur ke-10, yaitu riset kamus. Ini kamus telah di riset, semua kata telah dihapus. Contohnya kalau kita masuk ditampilkan fitur ke-5, itu tampilkan daftar kata, itu akan kosong nanti. Coba, kosong ya. Oke, sekarang fitur kami yang ke-12 itu adalah import kata default. Ini akan menjelaskan, ini akan sebenarnya fitur ke-12 ini ketika aplikasi kami sudah jadi, apa kata yang telah kami tambahkan di dalamnya akan menyimpan, dan ini bisa digunakan oleh user kami yang menggunakan aplikasi kami tersebut. Oke. Sekian presentasi mengenai aplikasi Kamus Sederhana yang telah kami buat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman kami. Terima kasih kepada teman kami Fiona Pandiangan. Terima kasih kepada teman kami, teman Daryl Karundeng, dan terima kasih juga kepada Abang Jeremy yang telah membuat tugas ini sehingga kami bisa tahu dan bisa mandiri untuk membuatnya. Terima kasih banyak.
sekiranya aplikasi ini dapat berkembang lagi lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam semua. Salam. Bye-bye.